Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah sakit yang mungkin akan menyerangmu di bulan April ini. Jadi lebih waspada dan apa saja nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya, kira-kira apa saja yang harus kamu waspadai sakit ini ya. Mungkin ini sudah terjadi ataupun mungkin akan terjadi, ya diwaspadai aja, bukan terima oh Kak Ica reading begini jadi oke deh pasrah-pasrah aja, no ya. Jadi bisa dicegah. Kalau kamu udah tahu oh berarti saya akan mungkin akan terserang penyakit ini, berarti saya nggak boleh mengkonsumsi ini ataupun saya harus melakukan ini supaya tidak terjadi. Nah itu ya, jadi semua keputusan ada di tanganmu gitu. Oke, kita lihat berikan energimu ya sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana kondisi dirimu ya di bulan April ya, kesehatan. Dari sisi kesehatan. Oke, di sini yang negatif ya, karena kita bicara tentang sakit ya, tetapi disclaimer, bukan sakit yang gimana-gimana untuk menakuti kalian ataupun apapun, tidak, tetapi lebih ke kewaspadaan aja, lebih berhati-hati aja ya. Oke, di kartu pertama di sini ada Temperance, ada King of Wands, ada Ten of Cups, ada Queen of Wands, ada Ten of Pentacles, ada Four of Cups, dan Page of Swords. Oke, di sini ya masih sakit kepala ya, saya lihatnya sakit kepala ini karena pikiran dan memang karena tekanan darah yang kurang bagus ya, pokoknya pusing. Karena ada juga dari pola makan yang kurang bagus akhirnya sakit kepala, atau pola tidur yang kurang bagus akhirnya sakit kepala. Ini kamu bisa menyesuaikan ya, karena sakit kepala ini banyak faktor yang mempengaruhi, entah pikiran, entah tekanan, dan pola hidup ya. Jadi ya itu, kamu harus lebih tenangkan diri ya, karena sakit itu kan ibaratkan sinyal tubuh, sinyal gitu. Oh, saya lagi banyak pikiran nih, makanya sakit kepala. Makanya nggak boleh terlalu banyak pikir yang negatif. Wah, kecemasan, ketakutan, dan lain-lain. Nah ini ya, sakit kepala nih ya, yang pening. Kadang-kadang juga nggak bisa tidur dan sudah ngantuk tapi nggak bisa tidur, insomnia gitu kan. Dan akhirnya sakit kepala. Ataupun karena radiasi HP atau laptop ya, ataupun apapun yang mana terlalu bekerja lama, lelah, mata lelah dan akhirnya sakit kepala. Nah ini ya, ini juga banyak nih ya, karena turunannya nanti ya. Karena ada sakit mata, iritasi mata. Nah ini karena iritasi mata akhirnya kepalanya jadi sakit juga. Karena kayak berantai gitu ya. Di sini ada sakit gigi ya, akhirnya sakit kepala juga. Nah ini kamu sakit gigi akhirnya sakit kepala. Ini sakit kepala ini paling utama. Kenapa? Karena ada yang berantai ujung-ujungnya sakit kepala, pusing. Ya, insomnia, nggak bisa tidur ya. Saya lihat di sini kamu akan gangguan tidur, sakit kepala juga ya. Scroll TikTok
scroll HP, ya, sakit kepala, mata iritasi, ya, lelah, sakit, eh, sakit kepala juga. Nah, ini jangan terlalu lama di HP, ya, atau di laptop. Lihat-lihat, dibilang radiasinya tuh brightness-nya diturunkan, ya, supaya mata juga bagus, ya, dan ya makan wortel gitu, ya. Migrain, ya, terus juga tadi sakit gigi, flu. Nah, flu juga, karena flu sakit kepala lagi. Aduh, nih flu juga akhirnya sakit kepala lagi, ya, nih, hidung gatal, iritasi, sakit kepala lagi, ya. Jadi kepala ini nomor satu dari semua penyakit-penyakit, dan turunannya akhirnya ujung-ujungnya sakit kepala, ya. Oke, di sini juga stres, ya, akhirnya kamu sakit kepala. Waduh, ini sakit kepala terus, ya. Terus di sini sakit karena marah-marah, ya, darah tinggi. Nah, sakit kepala lagi, mulai lagi, ya. Jadi sakit kepala ini gara-gara turunan-turunan ini, akhirnya semua ke sakit kepala, ya. Jadi mungkin ada yang bikin kamu pusing dari pekerjaan, akhirnya ya kepala kamu sakit, ya. Bisa migrain atau memang sakit, ya, pening gitu. Ataupun ya pokoknya tekanan, banyak tekanan. Ini tekanan apapun, ya, tekanan mungkin dari tekanan memang sakit, ataukah memang tekanan dari pekerjaan ataupun gaya hidup, pola hidup, ya, ataupun memang lagi bermasalah dengan seseorang, ya. Nah, ini harus dari tekanan mental, kamu harus lebih down, lebih tenang, ya. Oke, kita lihat lagi di sini, ya, ada Queen of Swords, ada Queen of Pentacles, Five of Wands, ada Ace of Swords. Oke, di sini iritasi mata, ya, gatal mata atau mata merah, ya, mungkin kena debu ataupun sering dikucek-kucek. Nah, ini, ya, terus habis itu tangannya nggak bersih, akhirnya iritasi. Ini bisa juga matanya bengkak di bagian kelopak mata, atau ya pokoknya intinya bengkak aja, ya, dan gatal, dan ya mata merah, ya. Terus juga saya lihat di sini, kita turun-turun ke bawah, itu di bahu, ya, pegal-pegal, sering masuk angin, ya, pegal-pegal bahu, punggung, sampai di pinggang dan pinggul, ya. Wah, itu sakit tuh. Mungkin terlalu banyak duduk dan tidak banyak minum air putih. Kamu terlalu banyak minum manis-manis, kamu terlalu banyak minum yang mengandung kafein, ataupun banyak mengandung, eh apa ya, eh ya entah minuman atau makanan juga, ya. Kolesterol juga nih saya lihat, ya. Jadi seperti gitu, capek, gampang masuk angin, ya, pegal-pegal. Nah, ujung-ujungnya apa? Kalau 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 dibilangnya, tidak tidak dibatasi gitu, ya. Ya, ini bisa ke diabetes kalau seandainya kamu banyak minum gula. Ini kan pegal-pegalnya dulu tuh dari mungkin sirkulasi darah, ya, saya kurang tahu kalau medis, ya, tetapi pengaruh makanan dan minuman sehingga badan kamu juga itu akhirnya berpengaruh, ya. Pegal-pegal ini bukan hanya masuk angin, tetapi karena mungkin lemak-lemak jahat itu udah ada, ya, menggumpal di, mungkin, ya, karena saya lihat di sini ada, ya, macam lemak gitu, ya, yang akhirnya ya membuat tubuh kamu nggak nyaman, ya. Rajin jalan kaki, ya, rajin jalan kaki supaya hidup kamu tenang, nyaman, damai, lemak-lemak jahatnya juga turun gitu, ya. Di bagian punggung, ya, itu yang tadi saya bilang kolesterol, di bagian pundak, terus bagian pinggul, terus bagian ya pinggul yang paling sakit, mungkin banyak duduk, ya, banyak bergerak, nggak usah lari, jalan aja, jalan kaki aja, ya, minimal 15 menit gitu, supaya ya ada yang digerakkan gitu, ya, supaya otot-otot juga bagus gitu. Jangan duduk terus, jangan langsung minum kopi, duduk minum kopi berjam-jam lewat lihat monitor, laptop ataupun apa gitu, kerja.
ujung-ujungnya lupa minum air, lupa olahraga, ya itu akhirnya sakitnya muncul. Nah ini hati-hati, kita bisa kerja tapi kesehatan juga penting gitu. Kita cari uang untuk sehat, bukan cari uang untuk sakit. Iya kan, benar kan? Nah itu jadi banyak kok jalan kaki aja dengan minum air putih hangat. Oke, terus juga di sini sesak ya, sesak nafas karena kecemasan. Nah ini kamu mungkin banyak cemas, akhirnya nafas kamu tuh kayak antara ngos-ngosan atau malah kayak tarik nafas, buang, kayak kecemasan gitu, kayak gimana ya, mau di mungkin mungkin kamu paham ya, kayak macam ya itu salah satu kecemasan. Kalau macam kamu sudah tarik nafas panjang, habis itu kamu hembuskan pelan-pelan secara refleks ya. Nah itu berarti ya ada kamu gangguan kecemasan. Ini kecemasan apapun ya terserah, itu karena kamu kan punya masing-masing individu kan punya kecemasan beda-beda. Cuman saya bilang di sini kata kuncinya adalah kamu akan ada gangguan kecemasan. Ya, akhirnya apa? Sesak nafas. Akhirnya apa? Pusing. Ya tadi lagi, sakit kepala lagi. Ya, nah ini. Jadi tenangkan hati. Banyak penyakit mental soalnya ke depan, ya harus tenangkan. Karena pertama dari mental kita ujung-ujungnya ke penyakit fisik. Jadi mental dulu yang diperbaharui supaya apa? Fisiknya akan menyesuaikan. Jadi kalau kondisi mentalnya tidak baik ya berarti kondisi fisikmu juga akan mempengaruhi. Ataupun mungkin kondisinya kamu lihat aja, wah saya sakit-sakitan nih, berarti dari sisi mental harus diperbaiki. Bukan cari obat di luar, dalamnya dulu diperbaiki. Di luar itu ya obat, cuman pembantu tapi bukan penyembuh. Penyembuh dari mana? Dari dalam. Nah itu ya, jadi jangan terlalu mau fokus ke obat-obatan yang kimia gitu. Padahal sebenarnya dari dalam tubuh kita yang harus diobati dulu, bukan bukan cari solusi di luar. Itu cuman apa ya? Bukan bukan penjamin ya. Yang penjamin kesehatan di mana tubuh kita itu adalah dari diri kita dulu. Dari sisi apa? Mental. Fisiknya, mentalnya oke, fisiknya pasti oke. Gitu ya. Ini bicara sesak soalnya. Kemarin tuh nggak ada sesak-sesak ya. Ini ada sesak nafas. Saya lihatnya di sini sesak karena ya bingung aja mau bikin apa gitu. Ya mungkin stres karena keuangan, stres karena pasangan, stres karena kerjaan, stres ya pokoknya bingung. Nah, ini akhirnya ada sesak nafas. Nih hati-hati ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada duel, ada Eight of Cups, ada King of Cups. Oke, gangguan kecemasan tadi sudah ya. Diulang lagi, berarti energinya tinggi, kecemasan. Ini ketakutan banyak nih, kecemasan hari esok kah atau apakah ya? Kamu banyak yang cemas ya? Atau nggak ada uang atau ditagih-tagih hutang ya? Pokoknya cemas aja. Atau karena memang sudah nggak ada kerjaan, nggak ada uang, ada hutang pula ya, bingung. Nah ini, jadi tenangkan diri karena semua pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Jangan panik, jangan berfokus pada masalah, tapi berfokus pada solusi ya. Bagian perut ya, diare ya, mah. Terus ini karena kurang makan juga atau kamu makan sembarangan. Nah ini jangan terlalu banyak jajan. Ataupun mungkin sekarang ini makanan-makanan juga harus higienis ya. Kalau bisa kamu makan itu makanan yang bergizi. Jangan makan jajan ataupun ya tadi campur-campur ya, pedas, asam, terus makan tepung, makan ini, makan itu ya akhirnya mencret ya. Karena di sini ada beberapa juga yang saya lihat diarenya menular dari anak, mungkin anak-anak habis itu ke orang tua. Nah ini hati-hati ya. Atau muntaber ya. Tapi kalau muntaber di sini enggak sih, sedikit tapi ya tetap aja masih berpengaruh ke apa pencernaan ya. Oke, kita lihat lagi. Oh, di sini masih ada saya untuk kewanitaan ya. Kalau lagi dapat sakitnya luar biasa sakit. Yang mungkin kemarin-kemarin biasa aja sakitnya, kok ke depan ini kok sakitnya sakit sekali gitu. Padahal kemarin-kemarin bisa beraktivitas, ini kok langsung langsung tidur ya udah sakit gitu. Nah ini di bagian perut ya, dari kalau datang bulan. Nah itu jadi apa
Ya pokoknya sakit lah. Saya nggak tahu pakai bahasa medisnya apa gitu ya. Tetapi dari tarot di sini ya kamu lebih waspada aja kalau datang bulan sakit gitu. Ya memang sakit Kak Ica. Ya kemarin-kemarin mungkin sakitnya biasa, ini kok sakitnya lebih gitu ya. Jadi ya saya juga nggak tahu ya, kamu harus obat herbal, minum asam apa gitu ya, kunyit asam ataupun apapun ya, atau ya yang herbal-herbal aja ya, supaya mereda rasa sakitnya ya. Oke, di sini sakit masuk angin juga tadi ya, sudah saya bilang masuk angin berarti banyak energinya up karena terulang lagi di sini masuk angin. Masuk angin ini bisa karena ya mungkin kita kecemasan itu kita kan menghirup udara gitu. Nah, tarik nafas yang panjang karena tadi kan ada kecemasan ya. Nah, akhirnya mungkin kembung perut ya, akhirnya ya belakang-belakang juga masuk angin ya, nggak enak. Tidur juga nggak nyenyak, bahkan kentut-kentut ya. Suka kentut. Nah, ini ya jadi ya saya lihat banyak kalau tidak kepala di bagian perut ya, pencernaan, makanya tadi diare juga, mencret ya. Nah ini hati-hati, bisa ke anak, bisa ke kamunya ya. Jadi banyak makan makanan yang sehat aja, yang bergizi ya, kalau bisa hidroponik, kok hidroponik, iya pokoknya intinya tanaman-tanaman yang di rumah kamu tanam, mau hidroponik atau apapun ya, kamu bertani berkebun ya, itu bagus ketimbang eh beli langsung jadi gitu ya. Kita tidak tahu tuh, jangan sampai sayuran sudah lama akhirnya ya perut kamu yang jadi sasarannya. Ini hati-hati karena sekarang banyak banyak ini banyak apa banyak pengawet-pengawet juga ya, jadi eh ya lebih bagus masak di rumah sendiri ya. Untuk kaki di sini pasti lutut sih, lutut yang mungkin agak-agak sedikit menopang kaki apa tubuh ya. Mungkin ada engkel ataupun terkilir, geselio juga di bagian apa tumit ya. Ataupun asam urat ya, saya lihatnya di sini kram-kram ya, bagian tangan dan kaki ya. Dan keselio. Nah, keselio ini bisa karena terpleset ataupun mungkin terjatuh atau terkilir lah. Pokoknya intinya seperti itu karena ada geselio gitu dan kaki nggak nyaman ya. Itu sih untuk bagian kaki saya lihatnya ya. Kalau untuk usia mungkin di bagian apa dibilangnya bagian lutut. Nah, lutut itu yang mungkin agak sedikit berat ya. Kalau sudah usia ya. Kalau kamu belum usia mungkin belum terasa gitu. Mungkin pengeroposan atau apa ya, mungkin minum-minum kalsium, apa susu-susu yang mengandung kalsium apa gitu ya, supaya osteoporosisnya bisa ya setidaknya tidak terlalu gimana gitu. Kita kan pasti pasti akan rapuh, tetapi setidaknya bisa dicegah gitu ya, dengan yaitu banyak jalan juga sebenarnya ya. Karena kebanyakan kita itu maunya lari, jalan aja ya, olahraga itu jalan aja. Karena kalau betis kita itu adalah jantung kedua ya, jadi betis kita itu bergerak, itu sama saja seperti jantung kita juga sehat. Itu betis kedua, betis itu adalah jantung kedua kita. Makanya banyak jalan ya, jalan aja, nggak usah lari, jalan aja. Kalau bisa sekarang kan kita mau hemat energi nih ya, ya jalan juga hemat untuk keuangan ya, kita sudah hemat energi, hemat keuangan, dapat sehatnya juga ya kan. Jadi jalan kaki kemana Kak Ica ya, ke kantor, ke sekolah ya, makanya cari cari kantor dengan sekolah yang dekat-dekat ya. Jangan jauh, kalau jauh Kak Ica ya sepeda mungkin ya, alternatifnya sepeda ya. Kan itu juga otot ini ya, dari otot kaki, otot betis ya. Tapi itu kembali ke kamunya lagi. Cuman saya bilang aja di bulan April ini ya, ini penyakit-penyakit ini yang mungkin akan kamu dapati. Entah bisa kamu, entah juga orang di dalam rumah ya. Macam contoh kalau terkilir anakmu atau jatuh atau diare ya kamu lagi yang susah. Nah ini makanya saya bilang jaga kesehatan keluarga ya, dari pola makan, olahraga, terus menyeimbangkan antara tidur dan kerja dan olahraga ya. Oke, itu ya yang saya bisa readingkan untukmu, di mana kondisimu yang mungkin ke depan kamu akan terserang penyakit-penyakit ini. Tidak semua tapi mungkin beberapa. Nah, ini dicegah aja supaya jangan itu terjadi. Semoga resonate dan ya
Saya doakan semoga ke depan hidup kalian tetap tenang, nyaman, damai, sehat ya. Terus juga lebih bahagia, gembira, dan penuh keberuntungan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.